Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Shalihin yang saya hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian kita Ahad ba'da subuh. Dan untuk mengambil berkah pada pengajian ini, marilah sama-sama kita mulai pengajian ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz, kami persilakan. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada subuh kali ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, termasuk nikmat penyempurna iman kita, penyempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula kita senantiasa juga bersolawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bersama-sama kelak kita memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita tentunya melanjutkan kajian tentang masalah solat atau fikih yang berkenaan tentang solat, yaitu tentang syarat mengqashar solat. Syarat mengqashar solat, ya. Mengqashar artinya meringkaskan atau memendekkan. Ya, maknanya di sini adalah memendekkan solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan itu satu syarat qashar, yaitu solat yang bangsa 4 rakaat yang bisa diqashar menjadi 2 rakaat. Allah berfirman, fa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kamu berjalan musafir, ya, di atas muka bumi, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ya, antaqsuru minas shalah, bahwa kamu memendekkan salat. Ini dalilnya, dalil Al-Qur'an. Berarti Allah yang menyuruh, Allah yang memberikan dispensasi tentang mengqashar ini, ya, bahwa antaqsuru, ya, itu bukan fi'il amar, tapi seperti juga fi'il amar, bahwa kamu mengqashar salat, membendekkan salat. Sehingga mazhab Maliki atau Hanafi itu memakruhkan salatnya sah, bahkan haram katanya kalau tidak diambil peluang atau dispensasi qashar ini, kalau dia melewati lebih dari 3 marhalah, perjalanannya lebih dari 3
3 marhalah ya. Jadi kalau 45 km 1 marhalah, 2 marhalah 90 ya. Tambahkan lagi lah 45 ya. Bahkan di sini kurang dari itu, 41 km ya, kali 3, itulah yang disebut 1 marhalah 41 km. Adapun 45 kenapa berbeda? Biasa ya. Itu namanya biar al-khuruj minal khilaf, supaya jangan ada lagi masalah perbedaan, masalah ukuran ini. Kalau 45 udah pasti itu. Nah, gitu. Baik, apa saja syarat-syarat ya, mengqashar salat itu? Yang pertama, antakuna sholatu rubaiyatan minal maktubat. Bahwasanya adalah sholat itu ya yang rubaiyah, yang bahasa 4 rakaat, minal maktubat, dari sholat yang wajib, dari sholat yang wajib. Arti sholat 5 waktu. Ya berapa sholat apa saja yang 4 rakaat, yang termasuk sholat 5 waktu, zuhur, asar, dan isya. Itu ya. Zuhur, asar, dan isya. Ya, kemudian pasangannya kalau dia jamak, zuhur, asar itu pasangannya. Maghrib, isya itu pasangannya. Nah, berarti di sini sholat siang ya itulah zuhur, asar. Sholat malam itulah maghrib dan isya. Nah, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, qasdu mawdi'in muayyanin walau bil jihah. Mengqasadkan ya tujuan yang tertentu, tempat yang tertentu, walaupun dengan arah saja pun boleh. Jadi syarat untuk mendapatkan dispensasi qashar ini, dia punya tujuan, dia punya tempat tujuan musafir itu. Mau kemana Pak? Mau ke Padang misalnya, mau ke Mandiling Natal, kan ada tempatnya itu, walaupun nggak secara detail, nggak perlu sejatar. Mau ke Padang Sidempuan ya, alamatnya misalnya Jalan MT Haryono, nggak perlu itu. Nah, mau kemana? Itu kan tempat itu. Padang Sidempuan, Madinah, Padang, misalnya Pekanbaru, itu tempat boleh. Atau lebih umum lagi, mau kemana Pak? Sana arah utara. Lebih umum lagi itu kan, utara tuh banyak daerah, ya boleh. Walaupun jangan pula mau kemana Pak? Nggak tahu ini, tergantung kaki melangkah lah. Nggak bisa gitu, tergantung kaki melangkah pula. Ke jurang pula nanti melangkahnya kan payah. Nah itu ya, walaupun dengan arah utara, arah selatan, arah timur, itu ya. Jadi tak bisa kalau fala yaksurul haim, maka tak boleh mengqashar orang yang kebingungan, orang yang bingung ya, alladzi la ya'rifu maqsidahu, yang tidak dia tahu tempat tujuannya, harus tentukan. Nah, ayakuna safaruhu, yang ketiga, bahwa musafirnya itu musafir mubah. Musafir mubah, arti mubah ini seminimalnya makruh pun tak apa-apa. Nah, seminimalnya makruh. Laisa maksiyah, bukan musafir yang maksiat. Apa itu maksiat? Yang mendatangkan dosa. Nah, coba, berarti yang mendatangkan dosa itu kalau dikerjakan memberi dosa dia. Berarti kan konsepnya musafir haram berarti itu. Musafir yang haram. Termasuk musafir haram yang lalu, ya apa itu musafir yang haram? Ya seperti perginya istri tanpa izin suaminya. Perginya istri tanpa izin suaminya. Banyak sekarang ini kan, pergi ya, tanpa tahu suami. Nggak boleh itu, walaupun tetangga sebelah. Nah, walaupun tempat emaknya nggak jauh, nggak boleh. Nah, itu kan bukan musafir, ya keluar dari rumah itu. Nah, ya, musafir istri, perginya istri tanpa izin suaminya. Ya, termasuk juga misalnya umroh yang sunnah itu harus ada izin, wajib ada izin, kecuali umroh wajib atau haji yang wajib. Nah, kemudian masuklah sekarang ini misalnya tenaga kerja wanita
yang ke Malaysia, yang ke Singapura, yang ke hati-hati itu ya. Kalau dia punya suami, payah juga itu. Kemudian ya, laisa maksiyah, bukan musafir yang maksiat. Itu tiga. Fala yadhuru idza kana safar makruhan. Maka tidak mengapa, artinya boleh mengqasar apabila musafir itu makruh. Apa itu makruh? Li'annahu la isma fi. Konsep makruh apa? Dikerjakan tidak diberi pahala, ditinggalkan tidak diberi dosa, atau sebaliknya ya. Nah, ditinggalkan juga tidak. Bahkan makruh itu ditinggalkan diberi pahala ya. Makruh itu ditinggalkan diberi pahala. Namun kalau dikerjakan tidak diberi dosa. Nah, berarti sini batasnya musafir makruh. Nah, itulah minimalnya ya. Setidak-tidaknya musafir yang makruh. Ya, kalau musafir yang haram, apa itu yang lalu musafir yang makruh itu? Yang lalu itu musafir yang makruh misalnya dia berdagang, membawa misalnya alat-alat malahi atau alatul lahwi wal la'ib, atau permainan-permainan yang tidak diharamkan. Permainan yang tidak diharamkan, misalnya dia seniman atau pengusaha pembuat catur misalnya. Nah, hati-hati itu catur itu dalam mazhab Syafi'i boleh. Dalam mazhab Hanafi haram itu catur. Dalam mazhab Hanafi catur haram, satranji. Ikutlah mazhab Syafi'i biar tidak haram, berarti menjualnya pun boleh. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi ya main sama menjualnya haram. Walaupun dia sholat, walaupun waktu masuk sholat itu tetap haram dalam mazhab Hanafi. Nah, itu ya. Itu ya, dalam mazhab Syafi'i masih longgar. Ya, masih longgar ya. Kalau sejenis misalnya apa tadi itu kayak apa namanya tadi, pembuat catur tadi misalnya, membuat gitar lagi itu. Pembuat gitar mazhab Syafi'i bahkan haram itu. Ya, itu ya. Itulah apa paham ulama-ulama yang apa namanya itu yang ketat itu ya. Sebenarnya enggak ketat-ketat kali sih. Memang itu alatul malahi. Yang tak haram itu kan yang bangsa dipukul. Gendang, rebana itu enggak haram. Tapi jangan di masjid lah. Ini masalahnya kadang di masjid juga kadang dibuat kurang baik. Bahkan ada yang mengharamkan itu. Ya. Di luar boleh ya. Di dalam jangan. Apalagi begitar dia. Nah, kalau masjid-masjid lama itu tak mau. Suruhnya di luar. Kemudian ya jangan apa namanya masalah maksiat ini ya. Jangan, tadi kan musafir yang mubah. Jangan musafir yang maksiat. Maksiat ini nantilah pembahasannya. Maksiat ini dalam musafir pertama memang niatnya ingin maksiat. Itu dari awal. Itu nggak boleh itu. Atau yang kedua, niatnya lurus, tidak ada maksiat. Tapi di ujung diajak orang pula main judi. Di pertengahan jalan, tempat apa? Nah, kenal kawannya pula, main judi dia. Hati-hati itu. Cuman ada hal musafirnya itu. Judi kan haram itu. Bertaruh dia. Nah, itu ya. Nah, itu. Ya. Ini nanti ada pembahasannya. Oke ya. Yang jelas yang tidak boleh dari awal dia maksiat. Dari awal berangkat memang tujuannya haram ya, berkutat dengan yang haram, yang maksiat, yang mendatangkan maksiat. Ini tidak boleh ya mengambil dispensasi qasar itu. Kemudian kaunus safar li gharadin sahih. Keadaan musafirnya itu untuk tujuan yang benar, seperti berdagang itu masih dibenarkan itu. Berdagang itu masih dibenarkan, bisnis dia. Ya. Tidak termasuk dengannya tujuannya untuk yang bukan tujuan yang benar. Tujuannya tak benar. Seperti apa ini ya? Kasyahah, seperti berwisata. Siyahah itu berwisata ya. Nanti kalau ibu lihat
Misalnya ada yang umroh, lisiyahah katanya. Bus pariwisata tulisannya lisiyahah, berarti untuk wisata itu. Nah, bus wisata ya. Seperti berwisata untuk melihat satu tempat. Nah, untuk melihat satu tempat tanpa niat yang benar, tanpa niat yang benar. Nah, ini agak payah ini mencontohkannya. Dia pergi berwisata ya untuk melihat satu tempat tanpa tujuan yang soleh, tanpa tujuan yang baik, tanpa tujuan yang baik, ya, tanpa tujuan yang baik. Tapi kalau misalnya melihat kekuasaan Allah, ya, melihat keindahan alam yang Allah ciptakan itu masih li gharadin sahih, masih tujuan yang baik, ya. Nah, saya juga pernah mendengar itu ada ustadz muda, ya, terkenal juga karena dia sering live streaming, pengajian sering live streaming, ya. Itu kalau ibu-ibu yang pergi misalnya ke Danau Toba, pengajian majelis taklim, ya, jalan-jalan saja tujuannya, nggak boleh tuh jamak qashar katanya. Nah, itu ya, terlepas betul apa tidak ya, itu ya. Padahal ya kadang di majelis taklim itu kan ikut ustadznya juga ceramah di sana, tadabbur alam, ya, boleh saja, boleh mengqashar dan menjamak, itu maksudnya. Kemudian yang kelima, kaunu safarihi marhalatain, keadaan musafirnya dua marhalah. Nah, inilah paling tidak dua marhalah, tawilan, panjang perjalanan, jarak tempuh nih ya, bukan waktu tempuh. Makanya nggak ada hubungannya. Jakarta cuma 2 jam, nggak ada hubungan itu. Jarak tempuhnya, bukan waktu tempuh. Banyak orang terkecoh situ. Waktu tempuhnya. Nah, ini jarak tempuh jaraknya, bukan waktunya. Wah, misalnya nanti pesawat jet dia ke Jakarta 10 menit pun tetap ada tetap jamak qashar, ya. Nah, di sini dua marhalah itu, apa ukuran dua marhalah? Ini bagi yang kaji kitab kuning tahu lah, mayusawi, ya, apa yang setara dengan 16 parsakh. Nah, istilah parsakh, 1 parsakh sama dengan 3 mil. Nah, inilah kalau guru matematika tahu lah, 3 mil berapa itu? Ya, 1 mil berapa? Berarti 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. 1 mil 4.000 khutwah, 4.000 langkah. Nah, langkah ukuran berarti. 1 mil 4.000 langkah. Berarti di sini famarhalatan, maka 2 marhalah itu 42 km. 82 km. Berarti 1 marhalah dihitungnya sini 41 km. 41 km takriban. Nah, lebih kurang begitu. Makanya masalah lebih kurang ini genapkan aja 45 1 marhalah. 45 km 1 marhalah. Berarti kan ada 4 itu. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, mujawazatul balad, melampaui negeri. Dah melewati batas negeri. Melewati batas negeri. Nah, ini jadi pembicaraan. Mana batas negeri? Itulah kalau misalnya kita keluar kota itu kan ada gapura, selamat datang. Itu batasnya tuh. Kalau Tanjung Merawat itu di mana? Di Polda, kan? Di mana? Ya, Kembang, restoran Kembang. Lewat lagi. Polda. Nah, itu yang besar tuh ya, Pak ya. Nah, itu ya. Kalau Gatot Subroto, Kampung Lalang itu batas. Enggak. Sana lagi masih Medan tuh kan. Udah dari Serdang itu. Atau Binjai mana tuh? Karena Binjai ini terjepit deh kan. Habis itu habis sana Binjai. Berarti itu batas dari Serdang itu, yang Kampung Lalang tuh. Ah, itu udah batas lah itu. Sungai itu Pak ya. Nah, sungai itu ya. Nah, memang biasanya batasnya sungai memang. Bahkan di kitab-kitab kuning batasnya misalnya tong sampah misalnya, atau tempat sampah, jembatan, itu bisa ya. Itulah batas-batasnya. Ya. Maka tidak termasuk misalnya kecamatan. Makanya kalau kita mau ke sana berarti kan selamat datang. Tapi kalau dari sana mau ke Medan, selamat jalan katanya, ya kan. Oke ya, itu batasnya itu batas kota. Nah, itu makanya kenapa dibuat? Supaya tahu. Nah, ya. Tapi bukan hanya untuk
otoritas daerah itu ya kan. Untuk perjalanan dalam menjamak qashar pun penting rupanya. Nah, itulah batas-batasnya itu. Cuman begini, yang paling enak misalnya yang tinggal di Tembung, yang tinggal di Tembung, dia dari Deli Serdang, Deli Serdang berarti kan itu jembatan Tembung tuh lah, jembatan Percut Setuan tuh, sungai besar tuh ya, Sungai Setuan. Yang sana kan Deli Serdang, dia mau hajinya kan ke Serama Haji dulu. Nah ini tak sama dengan yang Medan ini. Dia kan dari Deli Serdang, dia mau sholat musafir ini. Nah ini dia mau sholat safar, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar itu keluar rumah dulu, keluar rumah, ya itu satu. Kemudian atau dia ingin mendapatkan jamak qashar ini, tujuannya kan udah jelas, mau ke Masjidil Haram, mau ke Mekah, jarak tempuhnya berapa itu, ya. Lalu dari Deli Serdang dia berangkat ke Medan menuju asrama haji, masuk Medan, berarti dia sudah luar batas Deli. Ada masjid yang paling dekat situ kan, yang pinggir. Kalau dari Deli Serdang, kalau dari Medan kita sebelah kanan itu Masjid Titi Sewa orang bilang. Itu ya, atau yang sebelah sananya. Itu ya. Maka ketika dia keluar melewati batas jembatan itu, dia sudah bisa jamak qashar. Itulah dia, walaupun masih dekat. Walaupun masih karena sudah mujawazatul balad. Sudah melewati batas. Oke ya, sudah melewati batas. Tidak sama dengan begini. Beberapa waktu yang lalu kaji ini ya di Masjid Jalan Utama tentang melewati batas negeri. Jadi Ustadz, misalnya saya mau undangan, kemana tujuan Bapak? Ke Pakam katanya. Tujuan berarti kan dari Serdang tuh ke Pakam. Kan udah lewat batas Ustadz. Oh belum. Itu belum boleh jamak qashar. Batasnya udah lewat, tujuan Bapak tidak sampai 2 Maret. Belum bisa, masih nyangkut. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan satu syaratnya harus dikuasai. Syaratnya harus dikuasai. Lewat batas, ya, kalau itu kan lewat batas sudah. Tujuannya mana? Udah lebih ke Mekah sana, udah dapat lah. Itu ya. Paham itu kan? Harus melewati batas. Jadi tak bisa batas kecamatan, batas negeri mesti. Tak bisa kecamatan, kelurahan, apalagi lingkungannya. Udah lewat lingkungannya nggak bisa. Kalau saya tetap batas negeri. Kita ini Medan ya kan. Negeri yang tidak besar, tapi masih ada batas. Kemudian punya ilmu, al-ilmu bijawazil qashar. Ilmu dengan bolehnya mengqashar. Harus punya ilmu lah, termasuk tadi itu yang boleh diqashar 4 rakaat. Nah, itu kan ilmu namanya. Ya. Kemudian ini tadi syarat-syarat qashar itu kan ilmu, termasuk perjalanannya itu kan ilmu. Nah, itu ya. Kemudian bahkan katanya jahilan ya, falau ra'an nas yaksuru faqasara ma'ahum jahilan, bahkan dia tak tahu masalah jamak qashar ini. Dia tak mengerti masalah jamak dan qashar atau mengqashar ini. Dia ikut-ikut saja. Di sini jelas fala tasihhu sholatuhu, tak sah salat qasharnya itu. Jadi harus tahu dia. Kemudian dawa musafar ila tamamis shalah. Ya, dia senantiasa dalam keadaan musafir sampai selesai sholatnya, sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat dia itu senantiasa dalam musafir. Kemudian yang ke-9 udah. Pak Imam nyatat berapa ya? 8 tuh kan. Yang ke-9 niatul qashar indal ihram. Berniat qashar ketika takbiratul ihram. Berniat qashar ketika takbiratul ihram. Niat di dalam sholat atau di dalam ibadah ya, itu harus terpenuhi 3 unsur baru niat itu dikatakan sah. Memenuhi 3 unsur, 3 aspek. Pertama, kesengajaan. Makanya niat itu pakai usolli, terjemahannya sengaja aku sholat. Nah,
Nawaitu, sengaja aku berniat. Nawaitu sauma, sengaja aku berniat puasa. Sengajanya itu tetap. Karena ada unsur kesengajaan. Itu yang disebut namanya qasad. Ada kesengajaan. Kemudian kalau kita pakai usolli dalam sholat nih, niat sholat usolli, nah itu kesengajaan namanya, ya. Kemudian fardhu atau unsur yang kedua ta'arud. Unsur yang kedua ta'arud, istilah ta'arud, ya. Maka ta'arud ini seperti pada fardu atau sunnah. Ta'arud itu pun tujuan juga, ya. Nah, yang mendatang dia, ya, mendatang. Ta'arud itu kalau pada niat sholat fardu atau sunnahnya. Fardu atau sunnahnya. Fardu atau sunnahnya. Itu disebut ta'arud. Usolli fardhu, usolli sunnata. Nah, ya. Itu dua. Ya. Unsur yang kedua atau aspek yang kedua. Yang ketiga, ya, ada ta'yin. Istilahnya ta'yin. Ya, kalau diartikan ta'yin itu menentukan. Menentukan. Ya. Maka usolli fardhu, sengaja aku sholat fardu. Kan belum tentu ini sholat fardu mana ini? Zuhur, asar kah, maghrib kah, isya kah? Belum tentu dia, belum tertentu. Sengaja aku sholat fardu. Oh, fardul maghribi, fardu maghrib rupanya. Sengaja aku sholat fardu maghrib. Pakai bahasa Indonesia pun mesti ada unsur itu, ya. Sengaja aku sholat fardu. Sengaja aku sholat itu qasad, kesengajaan. Ya, fardunya itu ta'arud, ya, atau ta'arud namanya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, duha itu sunnah, ya kan? Maka duha misalnya, apalagi misalnya tasbih, apalagi hajat, ya, itu ta'yin penting. Ya, mesti ada 3 unsur nih. Usolli fardhu zuhri. Kalau niat itu, ya, terkhusus diantaranya sholat yang fardu. 3 nih ajanya. Sengaja aku sholat 1, fardu 2 bagian, maghrib isya mau subuh itu, ya, 3. Itulah disebut qasad, ta'arud, ta'yin. 3 aspek itu harus terpenuhi dalam niat. Berarti Ustaz 4 rakaat sunnah lillahi ta'ala, sunnah. Adaan qadaan, sunnah. Imaman, sunnah. Makmuman, wajib. Wajibnya kapan? Tidak mesti takbiratul ihram itu. Gitu dia. Tidak mesti di takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu sengaja aku sholat fardu maghrib. Atau tadi misal, sengaja aku sholat fardu subuh. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbarnya itu, ya. Lalu setelah Allahu Akbar dia niat makmuman. Menjadi jadi makmumnya itu habis takbiratul ihram boleh. Itu dia. Memang wajib makmuman, tapi tidak wajib pada takbiratul ihram. Itu harus dipahami. Imaman sunnah. Mau takbir pas takbiratul ihram sunnah, setelah itu pun sunnah. Tak diniat pun tetap sunnah. Tak diniat pun tak mengapa, tetap sah maksudnya. Tetap sah, ya. Tapi kalau makmuman boleh setelah takbiratul ihram dia berniat makmum, berniat iktidaan mengikut, berniat jamaah. Jadi niat itu tak mesti makmuman saja. Iktidaan mengikut, berjamaah juga boleh. Sengaja aku sholat subuh berjamaah boleh. Ingat itu. Ya kan, tak mesti makmuman saja, iktidaan. Apa tadi? Jamaatan, berjamaah boleh. Sah itu. Ya. Paham itu, ya? Kalau dikaji lebih halus ada lagi hal yang harus dibahas, tapi nanti deh. Itu yang penting. Jadi niat, ya, itu terpenuhi 3 unsur. Kesengajaan, istilah qasad, ta'arud, dan ta'yin.
Adapun masalah qashar, dia mau mengqashar ini sholat isya, maka niat qasharnya itu mesti ditambah, bukan hanya 3 ini, tambah qasharnya. Sengaja aku sholat fardu isya qashar, Allahu Akbar. Nah, itu dia. Tak sah kalau qasharnya itu seperti niat makmum setelah takbiratul ihram, nggak sah. Sengaja aku sholat fardu isya, Allahu Akbar. Setelah itu aku qashar, nggak boleh, nggak sah itu, nggak sah qasharnya. Qasharnya nggak sah, tapi dia wajib sholatnya itu 4 rakaat. Qasharnya yang tidak sah, tidak terpenuhi. Tapi sholatnya itu sah kalau dia mengerjakan 4 rakaat, tidak jadi qashar, jadi tamam namanya itu. Nah, jadi kalau ingin mengqashar sholat, niatkanlah di saat takbiratul ihram. Sengaja aku sholat zuhur, qashar, Allahu Akbar. Kan tak mesti. Kan tak ada tadi itu. Lillahi ta'ala. 2 rakaat. Menghadap kiblat. Ya kan? Nah, itu dia. Paham sampai sini kan? Nah, jadi niat mengqashar ya wajib dijatuhkan. Wajib diniatkan di saat takbiratul ihram. Nah, tak bisa setelah itu. Adapun tambahannya yang lain seperti lillahi ta'ala, adaan, qadaan, ya, mustaqbilal qiblah, imaman, itu sunnah. Nah, semata-mata sunnah. Makanya kita sulit kali niat tuh, sikit-sikit nanya niat. Cuman niatnya Ustaz? Sholatnya ini. Nah, itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, Bapak Ibu jamaah sekalian, cukup 2 saja. Hilang kalimat fardunya. Hilang kalimat fardunya. Kalau dia sholat sunnah, hilang ta'aradnya. Sengaja aku sholat tasbih. Ada sunnahnya itu. Ada bahasa sunnah tadi, kalimat yang ada kan? Sengaja aku sholat duha. Udah sah itu. Sengaja aku sholat tahajud, sholat hajat. Sengaja aku sholat tarawih. Tak perlu disebutkan sunnah. Memang udah sunnahnya itu. Nah, itu dia. Itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya mutlak pula. Sholat mutlak ini boleh lebih dari 10-12 rakaat boleh, mau 20 ibu sanggup boleh, mau 100 rakaat pun boleh. Sholat sunnah mutlak. Ya, sekarang ini belum ada sholat sunnah mutlak ini. Sholat sunnah mutlak belum boleh. Nah, kalau mutlak, kalau qadaan boleh, tengok jamnya itu kan. Belum boleh. Sholat sunnah mutlak belum boleh saat ini. Ya, karena ini waktu yang sangat dimakruhkan sholat. Sangat dimakruhkan sholat. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Tapi kalau sholat qadaan boleh. Nah, ya, sholat qadaan boleh. Mutlak belum boleh. Ya, nanti setelah lebih dari 15 menit setelah masuk waktu terbit matahari, lebihkan plus 15 menit. Nah, itu dia. Plus 15 menit. Nah, ini kan belum. Ini kan saat-saat terbit matahari ini. Maka belum boleh. Lewatkan lagi 15 menit. Itulah sholat isyraq namanya. Kalau sudah sholat isyraq berarti bolehlah sholat sunnah mutlak. Nah, niatnya tadi kalau sholat sunnah mutlak hanya usolli saja. Sengaja aku sholat. Allahu Akbar. Nah, tak disebutkan mutlaknya, tak disebutkan sunnahnya, hilang. Hanya terpenuhi satu unsur dah bisa. Sengaja aku sholat, Allahu Akbar. Berarti sholat sunnah mutlak itu. Nah, ya. Ya, boleh. Ini 9. Ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Dari Medan Pekanbaru, ya jam berapa berangkat? Yuk. Begitu zuhur,
Berarti udah lewat luar batas kota tadi kan? Kalau siang berarti udah lewat jauh. Terus. Begini. Ibu bapak singgah ke masjid. Maka kalau bapak mau mengqashar sholat, tak boleh ikut imam itu, imam imam setempat, karena berbeda rokaatnya. Bapak kan ngambil qashar kan, 2 rakaat, si imam tuh 4. Maka di sini bahwa tak boleh tidak dia mengikut dengan orang yang sempurna sholatnya. Artinya si imam mengerjakan 4, kita 2, berarti kita lain aja, ngambil saf yang lain. Nah, otomatis kita luan siap itu. Sedangkan dia 4 rakaat, kita 2. Nah, jadi caranya ya, setelah bapak berniat sengaja aku sholat zuhur, tapi tetap bapak jangan ikut yang mutim ya, atau mukim yang sempurna sholatnya. Kalau mau berjamaah sesama musafir, ingat itu ya, itu yang paling penting. Tidak boleh mengikut imam atau menjadi makmum ya, imam yang sempurna sholatnya bagi orang yang ingin mengqashar. Jadi kalau nanti terjadi 2 baris, Ustaz 2 sholat, ya nggak ada masalah. Cuman janganlah di belakang barisan yang sholat berjamaah sempurna, cari entah di terasnya atau ya. Itu ya. Setelah 2 rakaat, pertama ya suruh qomat tadi. Kalau kita sendiri tetap kita disunnahkan qomat kita sendiri. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah nih ya. Lalu dia sengaja aku sholat zuhur qashar, Allahu Akbar. Bapak mau jamak lagi, niat jamak di mana? Boleh di tengah sholat, boleh menjamak niatnya. Yang penting qasharnya itu. Nah ini kan masalahnya dulu saya di Qismul Ali, guru ini tak menjelaskan secara detail, nggak tahu saya. Kalau saya sebut nama gurunya pasti Bapak Ibu tahu. Gurunya ya saya rasa alim. Cuman dia menjelaskan niatnya itu panjang betul. Usolli fardhu zuhri katanya, ya kan? Usolli fardhu zuhri, sengaja aku sholat zuhur. Jam'an ilaihil asar, jamak kepada asar katanya. Qasran, 2 rakaat pula. Panjang kali niatnya, mak, payah kali ini. Nah, itu ya, itu bekal dasar. Yang penting dia guru tadi ya menjelaskan itu. Ya, oh begini. Rupanya kan itu tadi. Setelah kita mengaji dengan kitab yang lebih ini ya, barunya qashar itu ya. Jadi cukup misalnya niatnya itu, kalau dia menjamak, niat jamak bahasanya, saya ulangi, niat jamak tak sama dengan niat qashar. Qashar kan memendekkan. Niat mengumpul, jamak mengumpul, jamak itu artinya mengumpulkan. Begitu juga prakteknya tidak sama. Niat qashar pada takbiratul ihram, sengaja aku sholat zuhur qashar, tak sebut 2 rakaat pun tak mengapa, karena namanya qashar udah 2 rakaat lah itu. Nah, itu namanya menguraikan yang sudah tahsilul hasil ibaratnya. Udah qashar ngapain lagi sebut 2 rakaat? Memang sudah pasti 2 rakaat lah namanya qashar. Sengaja aku sholat zuhur qashar, Allahu Akbar. Niat jamaknya di mana? Niat jamaknya saat ini boleh, setelah takbiratul ihram boleh, di saat rukuk boleh, di saat sujud boleh, sampai nanti dia dikasih waktu sebelum dia bersalam, sebelum dia salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru teringat dia, belum aku niat jamak. Ya, lalu dia sengaja aku menjamak sholat zuhur ini ke asar. Sengaja aku menjamak sholat asar ke zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kesimpulannya, niat qashar itu terbatas saat takbiratul ihram. Niat menjamak boleh sampai salam, sebelum salam.
pada sholat yang pertama. Bukan rakaat pertama, ingat ini. Sholat yang pertama. Makanya istilah jamak itu, ya, sholat pertama atau sholat kedua. Sholat pertama yang dikerjakan itu niat jamaknya. Kalau zuhur asar, mana dikerjakannya dulu? Zuhur itu disebut sholat pertama. Kalau dia jamak takdim, tentu zuhur dia dulu, karena yang punya waktu itu disebut sholat pertama namanya. Jadi tak sama sholat pertama dengan rokaat pertama, itu nggak sama itu aja. Bahasanya jelas ya. Kalau misalnya di jamak takhir, zuhur asar, mana didahulukan? Manapun boleh. Boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Yang penting dia niatnya jamak, niat menjamaknya di sholat yang pertama. Itu. Udah paham itu kan bahasa sholat pertama itu. Oke ya, jadi kalau Bapak konteksnya ketika tadi itu setelah sholli fardhu zuhri qasran, Allahu Akbar. Sebelum Fatihah niat jamak. Ya, niat jamak. Berarti Bapak kan sholat jamak takdim namanya itu. Betul ya? Jamak takdim. Bapak kerjakan dulu zuhur. Sengaja aku sholat zuhur qasar, Allahu Akbar. Lalu dalam hati aku jamak sholat asar kepada zuhur. Aku jamak sholat asar ke zuhur. Tadi tak perlu disebutkan jamak takdim. Itu ya. Aku jamak sholat asar ke zuhur. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah sahih. Paham? Setelah assalamualaikum warahmatullah, berdiri lagi dengan qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sengaja aku sholat asar qasar, Allahu akbar. Jamaknya udah tadi di sholat yang pertama, tak perlu lagi niat jamak lagi. Tinggal ngikut aja itu. Ibarat dicangkok dia, digandeng, dikancu dia, udah ngikutnya. Ibarat gerbong kereta api kan udah digandeng, ikutlah dia. Tak perlu niat jamak lagi. Niat qasar aja, sengaja aku sholat asar qasar, Allah. Sengaja aku sholat fardu asar qasar. Sholat fardu asar ya, fardu yang sebut. Sengaja aku sholat fardu asar qasar, Allah. Udah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Kalau konteksnya berjamaah, jangan selesai sholat pertama zikir pula. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, jangan langsung berdiri. Nanti putus mualatnya nanti. Mualat itu wajib dijaganya, mesti dijaga, jangan lama kali jedanya ya. Antara sholat pertama dengan sholat kedua, jangan lama jeda. Baik, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya silakan Pak. Masuk waktu sholat dan di situ ada berjamaah. Mana yang lebih baik? Kita ikut berjamaah sehingga kita batalkan qasar dan qasar dan jamaah sholat kita, atau kita sholat sendiri. Mana yang lebih baik? Iya. Kalau kita berombongan ya. Kita ini ditunjuk atau kita ini bukan merasa, memang kita ini biasanya cakap kita diikuti orang. Artinya kita di sini disebut apa istilahnya ya? Miman yuktada, orang yang dituruti cakapnya. Artinya kita tokoh masyarakat. Ya, orang menganggap kita berilmu. Kita praktekkan ini. Kita praktekkan jamak qasar ini. Berarti lebih afdal menjamak dan mengqasar daripada ikut berjamaah gitu, maksud Pak Prof tadi kan. Itu dia. Dah kita jamak qasar. Ya Pak Prof itu Pak itu ada orang sholat. Udah kita jamak qasar. Mereka sholat sempurna, mereka PS setempat, kita musafir deh. Kan beda deh. Kenapa kita tak ikut? Mereka setempat, warga setempat. Mereka sholat sempurna, kita jamak dan qasar. Kita mengambil dispensasi dari Allah. Gitu. Bahasa kita lah itu. Kita mengambil rukhsah, dispensasi dari Allah.
Ya, mereka tak boleh ngikut kita. Artinya mereka tak boleh jamak qashar, kita yang boleh. Nah, itulah bedanya. Ya, orangnya sama, artinya masyarakatnya sama, tapi ya sama kita sama-sama orang gitu kan, tapi keadaan kita yang berbeda. Nah, ya, lebih afdal lah kita menjamakkan qashar. Nah, kalau kita orang yang diikuti, ya, atau orang yang orang masyarakat rombongan kita menganggap kita itu apa namanya? Tapi kalau itu berjamaah di apa namanya dengan warga setempat ya. Tapi kalau kita sendirinya, ya kita nggak ada masalah. Kita juga mengambil jamaah qashar juga masalah. Karena kita ya mengikut firman Allah, antaqsuru minas shalah fa idza darabtum fil ard ya fala junaha alaikum antaqsuru minas shalah. Itu dia. Ingat itu firman Allah. Kalau kita misalnya ragu misalnya kan, apa ya? Ikut mana? Nah, tengok posisi kita. Kita ingat firman Allah, kita berjalan jauh, antaqsuru minas shalah fala junaha alaikum fa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum antaqsuru minas shalah. Kalau kamu bermusafir di atas muka bumi Allah, maka tak mengapa, tidak berdosa atas kamu, arti boleh. Itu bahasa usul fikih itu. Fala junaha alaikum artinya mubah, boleh. Antaqsuru minas shalah, bahwa kamu mengqashar salat. Ya, para sahabat tuh begitu. Ayat-ayat Quran tuh gitu cara ngamalkan. Sering diulang-ulang. Memperkuat keyakinan mereka. Baik, ada lagi? Hah? Hari Jumat. Tidak wajib bagi orang yang musafir itu untuk sholat Jumat. Tidak sholat Jumat, lanjut saja dulu, lewatkan saja. Tunggu kira-kira ada masjid yang udah keluar Jumat baru kita datang. Pasti namanya masjid yang banyak orang musafir pasti tahunya itu. Bukan satu aib itu. Oh, musafir deh nih. Berapa lama musafir sampai kembali ke negeri kita, atau kita bisa sampai buat seminggu, apakah itu dihitung musafir juga? Baik. Kalau di sini disebutkan di mana itu? Lupa saya. Iya, 4 malam. 4 malam dan 4 malam 4 hari gitu ya. Kalau bahasa itu 4 apa 3 di sini? Salah 3 ya. Salah satu ayam ya binaharihi 3 malam dan 3 siang. Gimana tuh? 3 malam 3 siang. Tidak dihitung hari masuknya dan hari keluarnya. Hari masuk itu nggak dihitung. Besoknya, gitu dia. Karena begini, permulaan malam itu, misalnya kita nyampe siang atau sore. Nah, perhitungan besoknya itu dari mulai maghrib itu. Maghribnya. Atau kita datang zuhur. Hitungan zuhur ke maghrib, zuhur sampai jam 6 itu sebelum maghrib itu nggak dihitung. Nah, dihitung dari mulai maghribnya. Berarti malam kita nyampe situ awal kan? Nah, besok masih bisa. Nah, masuk malam besoknya lagi masih bisa. Nah, jadi pokoknya 3 malam dan 3 siang itu bahasa. 3 malam dan siangnya. Tidak termasuk hitungan masuk dan keluarnya. Tidak masuk hitungan masuk dan keluarnya. Sholat Jumat itu. Nah, tidak. Itu ya. Tidak termasuk hari masuk dan keluarnya. Jadi kalau misalnya besok keluar berapa hari lagi keluar kita? Nah, kita yang tahu tuh kan, planning itu kan kita yang tahu. Nah, itu ya. Planning itu kita yang tahu. Ya. Di sini mana dia? Belum dapat. Jadi itu ya. 3 malam dan 3 siang tidak dimasuk hari dia masuk. Misalnya masuk malam. Masuknya malam. Berarti itu nggak masuk hitungan. Nah, besok berarti lebih lama lagi. Besok baru masuk ya. Maghribnya itu, maghrib besok. Misalnya masuk kapan? Tadi malam masuk. Habis maghrib. Ya. Habis maghrib. Isya nggak dihitung. Subuhnya juga nggak dihitung. Ya. Zuhur, asar, maghrib baru itu.
Nah, begitu cara ngitungnya itu. Nah, itu ya. Nah, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Seminggu, Ustaz. Hah? Bisa seminggu. Seminggu. Berarti perjalanan dari asa apa kota tadi sampai pulang rumah itu musafir juga ya? Sampai hitung ke rumah. Rumah mana nih? Rumah tempat tujuan atau rumah balik ke Medan? Rumah balik enggak masuk. Asal masuk dia batas kota Medan, hilanglah kebolehan musafirnya. Iya. Enggak. Artinya begini, masuk batas kota tempat dia tinggal. Berarti kalau Bapak dari Kampung Lalang itu apa itulah gapuranya itu. Makanya sebelum gapura singgah dulu ke masjid itu. Yang sebelah kiri itu kan baru atau Tanjung Merawa misalnya. Ya, Polda lewat Polda misalnya masjid singgah baru kalau sudah masuk Medan apalagi sampai rumah ya kan. Apalagi sampai rumah. Baik, ada lagi? Silakan. Bahasanya anggaplah bukan jamak kosor antara apa sama asal aku tetap sholat belum empat Tamam, sholat sempurna ya. Itu apakah kita berdosa? Maksudnya iman apakah kita ambil atau kita ambil? Kalau mazhab Hanafi haram kalau nggak diambil. Sholatnya sah tapi haram. Nah, Allah berikan kenapa enggak katanya. Itulah. Oh ini dia nih. Nah ya. Jadi kalau kita misalnya di tempat itu kita antara dua, masih disebut musafir atau mukim. Nah ini dia. Masih disebutkah kita musafir atau mukim? Maka kapan kita disebut mukim? Huwallazi nawal. Artinya gini, kalau kita disebut mukim, berarti kita tidak boleh lagi jamak qashar. Nah itu maksudnya itu, paham itu ya? Kita sebutan kita dalam perjalanan atau ke satu tempat itu disebut mukim atau musafir. Maka batasannya mukim itu adalah huwallazi nawal iqamah fi baladin arba'ata ayyamin fa aksar, kan per hari betul. Yaitu dia yang berniat mukim, berniat berdiam, berniat tinggal fi baladin pada satu negeri ya arba'ata ayyamin 4 hari. Fa aksar atau lebih dari 4 hari. Berarti minimal 4 hari. Ukurannya ghairu yaumai ad-dukhuli wal khuruj. Tidak termasuk 2 hari, yaitu hari masuk dan hari keluarnya. Masuknya kapan? Itu nggak dihitung. Nah, kapan hitungannya? Bukan jam 12 malam, maghrib misalnya. Nah, itu hitungannya ya. Jadi kalau dia masuk jam 5, maghribnya itu dihitung malamnya. Ya, bukan jam 12, nunggu jam 12. Nah, kalau dia masuk malam, jam 9, jam 10, jam 11 malam, itu belum dihitung itu. Karena di hari masuknya itu. Hari masuknya. Nah, itu ya. Fi niyatihir rujuk liwatanihi walau ba'da zamanin tawil. Walaupun pada niatnya kembali ke negerinya itu ya setelah waktu yang lama. Misalnya berlebaran, lama lebarannya. Ya, udah ada niat kita ke sana kok, ke kampung nanti jalan. Seminggu juga kita tuh katanya. Seminggu ya, seminggu berarti seminggu dia datang. Itu 1 hari. Ya, pergi dia minggu misalnya sampai sana. Dihitung dari mulai ibaratnya Senin lah itu paling mudah ya kan hitungnya. Senin, Selasa, Rabu. Berarti dah lebih 4 hari. Maka sampai di sana dia udah disebut mukim. Sampai di rumah di kampung, di Pekanbaru, di Mandiling Natal Penyambungan, udah disebut mukim. Nah, maka sholatlah dia sempurna di sana. Di sana dia bersolat zuhur 4 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, gitu paham ya? Yang ini kan masalahnya kalau bisnismen ke sana 2 hari, sana 2 hari, itu jamak qashar terus itu. Karena dia tak lama itu. Sana itu kan. Apalagi orang seperti itu kan. Waktu itu penting sama dia. Kalau tiap hari asal waktu dia singgah sholat tentu akan mengganggu apa dia ya aktivitas. Baik, Ibu nih ada yang mau tanya kan Bu? Biasanya ibu-ibu nih sering musafir ini.
Ibu, ada yang mau tanyakan? Satu lagi, boleh. Terkait musafir haram, musafir makruh dan sebagainya. Kalau seandainya tujuan musafirnya itu ingin melihat budaya orang lain, itu haram atau makruh? Melihat budaya orang lain. Ya, apakah itu niatin soleha gitu ya? Masalahnya itu kapasitas dia apa? Misalnya memang disuruh misalnya dari dinas pariwisata dia kan. Nah, coba cek di sana. Ah, itu memang kerja, ya, boleh. Tapi kalau niat mencari kelemahan katanya di sini, kasiyah li ru'yati baladin wa tanazzuhi biduni niyatin soleh. Dia ke sana tapi niatnya mengkoreksi, niatnya tidak baik. Oh, orang ini nah itu enggak boleh itu. Nah, itu bukan tujuan yang baik. Nah, situ aja pun kadang dikoreksi juga ya. Nah, jadi apa namanya? Ya, li gharadin sahih ini ya, untuk tujuan yang benar ya masih dibenarkan dia wisata. Itu aja lah umumnya. Niatnya apa? Wisata. Ya, li ru'yatil alam, untuk melihat keindahan alam. Ya, itu masih dibolehkan. Itulah seminimal-minimalnya. Nah, Lihat budaya tadi kan ada budaya yang kadang-kadang misalnya ke Papua kan budayanya kan artinya pakaian adatnya aja. oh iya. Semua gimana? Itu terlihat kayaknya seperti itu tidak termasuk li gharadin sahih, tidak termasuk tujuan yang benar ya. Untuk tidak termasuk, tapi kalau sambilan misalnya sambil nyumbang dia bawa beras, boleh itu nyelip itu. Nah, tapi tujuannya untuk membantu tadi, bawa sembako, bantuan. Nah, itu dia. Paling tidak disitulah selipnya, memberikan. Itu kan baik itu. Masalah dia apa itu lain. Jadi antara gimana bilangnya ya? Antara dua niat ya, dalam sholat ini pun kadang Pak, betulkan imam misal, memperbaiki imam atau mengingatkan imam. Kalau subhanallahnya itu berniat hanya membetulkan imam, kan bagus itu dah. Itu batal sholatnya itu. Mengingat imam aja, hanya subhanallah mengingat imam. Apalagi dimain-main, mengganggu orang pula. Imamnya betul, ya subhanallah batal ya. Nah, tapi kalau niatnya dua, itu tadi contoh kiasnya gitu ya. Zikir, subhanallah, niatnya zikir. Sambil membetulkan imam, itu masih minimal yang dibolehkan. Artinya tidak membatalkan sholat. Yang lebih bagus, niat zikir semata-mata, subhanallah. Nah, walaupun kita nampak imamnya salah. Itu ya. Itu tadi itu kan kalau hanya niatnya mengkoreksi misalnya, memperhatikan kelemahan. Nah, ini ya. Kita lihatlah bahasanya mengkoreksi kelemahan-kelemahan satu budaya. Itu tidak boleh. Tidak boleh dia mendapatkan kosor itu, ya. Cemana selipnya? Bawa kan sumbangan, tah beras apa ya kan, tah gandum, tah sagu, orang tua senang ya. Tujuannya untuk memberi sumbangan, itu bagus. Masih bisa tujuan niat itu, masih bisa tujuannya untuk mengkosor, mengambil kosor itu. Kemudian ini yang terakhir ya, ini Allah yuqtada bimutim min fi juz'in min salatihi. Orang yang mengkosor, tujuannya ingin mengkosor sholat, maka hendaklah dia jangan mengikut orang yang sholat sempurna. Walaupun fi juz'in, satu juzuk. Satu juzuk itu satu rakaat lah kira-kira. Nah, ya, tidak boleh. Allah yusalliyal qasir khalfal mutim. Bahwa jangan sholat orang yang mengkosor di belakang orang yang sempurna. Jangan yang mengkosor jadi makmum. Tapi kalau yang mengkosor jadi imam, boleh. Nah, itu kebalikannya. Jangan yang mengkosor jadi makmum. Jangan yang mengkosor jadi makmum. Jadi mengkosor dengan mengkosor berjamaah sah. Paham itu ya? Mengkosor dengan yang mengkosor jadi imam, makmumnya yang PS tempat gitu ya, warga jamaah tempat masih sah. Sah juga, ya. Yang tidak sah ya, warga setempat jadi imam, ya, yang jadi makmumnya mengkosor, ini tidak sah. Nah, ya, tidak sah sholatnya itu. Walau hatta bitasyahud au fi salam, walaupun dia terlambat,
terlambat dia nih, yang mengkosor nih, jadi makmum, tapi pas si imam itu tasyahud akhir. Itu kan satu bagian dari sholat itu. Pas si imam warga setempat itu tasyahud akhir, dia pun Allahu Akbar, niatnya mengkosor. Tapi dia nggak boleh juga, nggak sah itu sholatnya. Ya, walau fi juz'in, sekalipun dalam satu bahagian dari sholat itu. Inilah ya, inilah niat, ya inilah syarat-syarat mengkosor itu, syarat-syarat mengkosor. Nah, ini 11 ya. Salat bangsa salat yang 4 rakaat, tempatnya orang yang musafir tuh harus menentukan kemana arah dan tujuan dia musafir, musafirnya yang mubah, tidak maksiat, ya kan? Kemudian tujuannya benar, jarak tempuhnya lebih dari 90 km, itulah yang kita ambil, ya, melewati batas kota, berilmu dia tentang jamak dan qasar ini, ya, dan tidak mengikut orang yang mengqasar, tidak mengikut orang yang sempurna sholatnya atau warga setempat, ya. Kemudian selama dia sholat masih dia dalam keadaan musafir. Ini mencontohkannya agak sulit memang. Selama dia sholat jamak qasar itu, dia masih dalam keadaan musafir. Cuman apa dia terbang kan enggak juga. Ya kan? Sampai akhir sholat. Ini bisa jadi begini, misalnya dia sholat dalam bus, bisa terjadi, ya kan? Walaupun gimana caranya? Kok bisa selama dalam sholat dia dalam keadaan musafir? Misalnya lah contoh yang aneh-aneh lah. Dia sholat di bus, sholatlah dia musafir, kosorlah dia, sholat isya dia. Tiba-tiba udah sampai rumah dia misalnya. Dia masih rakaat pertama. Pak, ini udah sampai tempat. Enggak bisa itu. Atau dia sudah sampai di batas kota. Pas berjalan lewat batas kota Petisah tadi kan, Kampung Lalang itu. Dia maka lanjutkan sholatnya sempurna. Begitu ya. Memang mencontohkan ada orang sholat dia dalam keadaan dia qasar, dia pasti masih dalam keadaan musafir. Orang dia singgah ke masjid ini, singgah itu. Ya. Yang penting satu hukumnya yang jelas, ya, untuk memperoleh qasar itu dawamus safar, senantiasa dia dalam keadaan safar sampai sempurna sholatnya itu. Nah, itulah yang nomenklaturnya. Ya. Baiklah, Ibu, nggak ada? Boleh Pak Bro. Yang imamnya itu qasar, tapi makmumnya tidak qasar. Imamnya qasar, makmum tidak qasar. Tapi begitu 2 rakaat dia salam, makmumnya lanjut. Bangkit lagi lah. Bangkit. Itu. Makmum yang warga setempat bangkitlah dia. Ya berarti dia tahu ini musafir. Tidak diganti imam. Ada maju seorang jadi imam lagi kan? Kalau misalnya ada lagi warga itu yang sholat sempurna misalnya, ya kan? Maka lebih baik dalam hal itu, ya, karena imamnya sudah selesai. Imamnya sudah selesai. Sedangkan yang mengikut imam itu, ya. Maka selesaikan saja untuk masing-masing. Selesaikan masing-masing. Nah, itu ya, selesai. Berbeda dengan begini, imamnya lupa. Ada pernah terjadi sholat maghrib, lupa dia. 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Di satu masjid nih, ya, studi kasus. Assalamualaikum warahmatullah. Orang dah subhanallah. Macam mana lagi subhanallah? Orang dia udah selesai. Si imam tadi. Maka masuklah yang di belakangnya. Itu namanya istikhlal. Ya, istikhlal. Namun studi kasusnya pada kejadian itu si imam tak mau dia istikhlal. Tetap posisi dia juga. Bangkit lagi dia. Disangkanya orang bermakmum sama dia, tak tahu orang udah tidak bermakmum lagi sama dia. Itu ya, karena sholatnya udah selesai. Nggak ada istilah cup kalau assalamualaikum udah selesai ya. Nggak ada cup aku gitu. Nggak bisa itu. Ya, kalau sudah assalamualaikum berarti sudah selesai sholat orang itu. Ya, maka istikhlaf lah yang terjadi. Ambil istikhlaf. Artinya yang makmum menjadi imam.
Ya, yang makmum menjadi ini mengambil inisiatif untuk melanjutkan sholat itu berjamaah dengan mengambil posisi imam. Itu. Baik. Ada. Tak apa. Iya, Bapak dari sini masuk zuhur. Hitungannya itulah harus berhitung. Sampai sana berapa 6 jam ya? 8 jam. Maghrib sampai sana. Maghrib waktu sini atau maghrib waktu sana? Maghrib waktu sana. Iya, maghrib waktu sana itu. Kalau zuhur, sana maghrib. Oke, kita katakanlah maghrib sampai sana. Sini waktu itu nggak sempat zuhur atau salah perhitungan lah ya gitu ya. Kita berangkat dari sini zuhur, ya kan? Kita berangkat dari sini zuhur. Oke, sampai sana sudah maghrib ya. Kalau begitu qadhaan lah namanya. Qadhaan lah di sana. Di sana diganti. Mengqadha. Qadhanya tetap 4 rakaat lah, ya. Tetap 4 rakaat karena niatnya umroh pasti lebih 10 hari, 13 hari kan itu ya. Karena mukim di sana. 4 rakaat lah mengqadha. Ya, bisa kita mengqadha sholat yang musafir. Kita bisa mengqadha sholat qashar. Ya, misalnya kita lewat tadi, kayak Bapak tadi, zuhur asarnya lewat, misalnya kan, zuhur asar berarti lewat tuh Pak ya. Harusnya kan dikerjakan harusnya 2-2 ya kan itu kan. Bisa mengqadhanya dengan 2-2, tapi jangan sampai sana, mau pulang nanti, ya, atau ke Madinah. Ke Madinah kan 400 km. Kan musafir juga namanya itu. Bisa nggak di celah itu mengqadhanya 2-2 juga. Itu caranya. Jadi bisa kita mengqadha sholat musafir, ya syaratnya mesti musafir juga. Gitu ya. Syaratnya mesti musafir terutama pada qashar. Tapi kalau konteks Bapak ini tadi, ya diqadha lah sana karena sini udah nggak sempat. Sampai sana udah habis waktunya. Sampai sana udah habis waktu. Tapi itu kalau dilihat itu kan waktunya mundur itu. Di sana kan mundur 4 jam kan? Mundur 4 jam. Berarti studi kasusnya memang betul realitanya Bapak sampai sana maghrib. Ya udah, mengqadha lah kalau gitu. Kalau gitu konteksnya mengqadha lah. Mengqadha sholat ya. Sholat apa yang diqadha? Zuhur asar. Maghrib kan sampai sana. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitrin fa atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka kamalal iman wa nas'aluka kamalal islam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu